Oke, selamat pagi kawan-kawan. Salam jumpa lagi dengan saya. Di pertemuan kedua kita kali ini, kita akan berbicara mengenai preparing recruitment donor darah sukarela. Kalau di pertemuan pertama kemarin kita sudah berbicara mengenai mengenai apa itu rekrutmen, kemudian tahapan-tahapan rekrutmen seperti apa. Nah, ini kita akan berbicara mengenai salah satu tahapan di dalam rekrutmen, yaitu menyiapkan rekrutmen donor darah sukarela itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang menyiapkan kegiatan rekrutmen atau program rekrutmen, tentu saja kita akan berbicara mengenai menyiapkan kita sendiri sebagai petugas rekrutmen. Nah, ada dua hal yang harus kita siapkan sebagai petugas rekrutmen, yaitu yang pertama itu adalah product knowledge, seperti yang kemarin kita sudah sampaikan ya. Itu yang pertama adalah product knowledge. Kemudian juga mengembangkan kemampuan kita sebagai seorang tugas rekrutmen. Nah, product knowledge itu sendiri tentu saja apa saja sih yang harus kita ketahui tentang product knowledge di dalam rekrutmen. Ini hanya contoh-contoh saja yang saya sampaikan. Ada apa itu donor darah. Nah, biasanya ini sering disampaikan apa itu donor darah, kemudian kenapa harus donor. Jadi teman-teman bisa menyampaikan alasan-alasan mereka harus donor, kenapa, yang membutuhkan banyak mungkin, atau orang yang membutuhkan darah itu pasti sakitnya parah mungkin, atau bisa juga karena kebutuhan darah sangat banyak mungkin. Bisa teman-teman teman-teman cari tahu tentang hal tersebut. Kemudian apa manfaat donor darah, ini juga sering ditanyakan. Manfaat donor darah tentu saja untuk pasien itu seperti apa, untuk pendonor itu seperti apa, itu juga harus kita tahu. Karena kalau kita langkah lebih baiknya kalau kita sendiri sebagai tugas rekrutmen itu juga pernah mengalami donor, atau paling tidak pernah sekali lah donor darah. Jadi kita tahu bagaimana rasanya donor darah, manfaatnya untuk tubuh kita itu seperti apa, itu kita tahu. Kemudian bagaimana ketika kita butuh darah, ini juga sering ditanyakan oleh orang-orang. Bagaimana ketika kita butuh darah, prosesnya seperti apa? Bagaimana cara mintanya, syaratnya seperti apa? Syarat membutuhkan darah, membutuhkan surat pengantar dokter, kemudian sampel darah pasien. Nah, itu kita harus menguasai juga. Kemudian yang ini tidak kalah penting yang sering ditanyakan oleh masyarakat adalah kenapa butuh darah bayar, sedangkan kalau donor darah itu gratis, hanya dapat snack saja misalkan. Nah, ini teman-teman juga harus menguasai kenapa butuh darah itu bayar. Teman-teman bisa bercerita tentang BPPD itu seperti apa, bagaimana menyiapkan darah, kemudian kebutuhan reagennya seperti apa, dan kemudian peralatannya seperti apa yang digunakan, teman-teman bisa ceritakan. Kemudian bagaimana pemrosesan darah, teman-teman juga harus mengetahui pemrosesan darah itu seperti apa, mulai dari A sampai Z-nya pemrosesan darah. Paling tidak teman-teman tahu garis besarnya, mulai dari darah itu disadap, mulai sebelumnya syarat-syarat donor darah seperti apa, kemudian darah itu disadap bagaimana, berapa lama darah itu disadap, kemudian setelah disadap dan masuk kemana. Di situ ada pengolahan serologi atau screening
virologi atau penyaringan 4 macam penyakit melalui infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD. Ada 4 macam itu apa aja, teman-teman juga harus tahu. Kemudian disaringnya itu pakai alat apa? Apakah pakai alat ELISA atau pakai alat CLIA ataukah pakai NAT? Teman-teman harus tahu itu, dan nanti akhirnya sebelum diserahkan ke pasien itu seperti apa? Apakah harus dicocokkan dengan darah pasien, kemudian kalau ada kejadian inkompatibel atau kesulitan dalam mencocokkan harus seperti apa, itu teman-teman harus menguasai dan teman-teman harus bisa menjelaskan ke masyarakat. Paling tidak garis besarnya, tidak harus detailnya seperti apa, tapi paling tidak garis besarnya teman-teman menguasai, sehingga nantinya ketika ada pertanyaan tersebut teman-teman bisa memberikan ke masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu improve capability atau meningkatkan kemampuan kita. Kemampuan dalam hal apa? Kemampuan dalam hal komunikasi. Karena tentu saja kadang-kadang kita berbagai macam program atau rekrutmen bisa kita lakukan. Ada ceramah mungkin, ada canvassing. Nah, canvassing ini atau head to head communication atau berbicara satu persatu itu membutuhkan kemampuan komunikasi khusus, kemampuan interpersonal, bagaimana kita memahami karakter orang tersebut seperti apa, sehingga kita bisa menempatkan diri dan kita bisa memilih cara berkomunikasi kita terhadap dia. Kemudian yang tidak kalah penting juga public speaking ini dibutuhkan karena terkadang kita harus berbicara di depan umum, kita harus ceramah mungkin karena mungkin pada situasi tertentu kita harus melakukan ceramah di depan orang banyak, misalkan di depan anak-anak SMA waktu MOS mungkin, kemudian atau waktu ospek di depan mahasiswa, atau bisa jadi ketika di pabrik kita berbicara di depan karyawan pabrik, itu bisa jadi. Maka dari itu kita harus menguasai public speaking. Hendak kita pede berbicara di depan umum dan tahu harus bagaimana kita berbicara di depan umum. Jangan ketika nanti kita sudah tahu nih produk knowledge-nya seperti apa, tapi kita berbicara di depan umum kita terlalu banyak bicara a i o. Nah, itu tidak baik. Jadi kita harus tahu bagaimana berbicara di depan umum. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kemampuan membaca situasi. Bagaimana situasi saat itu sedang berlangsung, situasi atau kalau biasanya ada situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan, ya, atau bisa situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Itu biasanya beberapa yang harus kita lihat lah, situasinya seperti apa, sehingga kita bisa menempatkan diri kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Kita harus bisa mencari situasinya seperti apa, orang itu seperti apa sih situasinya, apakah dia sedang marah, atau dia sedang capek, ataukah dia sedang bersantai. Nah, itu bisa kita menempatkan diri. Nah, kemudian peningkatan empati ini juga sangat penting, kawan-kawan ya. Peningkatan empati itu apa? Empati itu adalah menempatkan diri kita terhadap situasi orang lain, jadi kita bisa mengerti orang lain lebih dalam. Mungkin juga peningkatan empati juga salah satu peningkatan empati juga merupakan salah satu bisa juga sebagai bahan kita untuk sosialisasi ketika kita bisa merasakan bagaimana rasanya jadi pasien itu. Nah, itu kita butuh empati yang tinggi sehingga kita bisa menceritakan kondisi pasien itu seperti apa, butuh darah itu seperti apa. Nah, ini juga sangat penting untuk peningkatan empati. Kemudian kemampuan di bidang publikasi. Kemampuan di bidang publikasi ini juga sangat penting. Apa aja publikasi itu? Bisa saja kita membuat bahan-bahan publikasi seperti poster mungkin. Kemudian kita juga bisa membuat presentasinya seperti apa mungkin. Kita juga harus menguasai ini. Kita bisa membuat, paling tidak kita bisa membuat sedikit desain, membuat presentasi yang baik seperti apa, membuat presentasi yang cocok untuk audiens itu seperti apa, sehingga ketika hal ini bisa mendukung program kita di rekrutmen.
Ini semua adalah hal mutlak yang harus kita ketahui, kita kuasai, sehingga program recruiting kita bisa efektif. Kita beranjak ke selanjutnya, yaitu bagian knowing your client, mengetahui bagaimana klien kita, mengenai bagaimana calon donor kita seperti apa. Nah, di salah satu disiplin ilmu di komunikasi ada namanya consumer behavior atau tingkah laku konsumen itu seperti apa. Consumer behavior itu dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan bentukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi, dalam hal ini kalau kita menempatkan donor itu sebagai konsumen adalah bagaimana perilaku calon donor kita dalam dalam mengambil keputusan untuk dia mau donor atau tidak. Itu perlu kita pelajari juga, dan teman-teman juga mungkin bisa cari baca bukunya mengenai consumer behavior yang untuk lebih membuka wawasan kawan-kawan tentang bagaimana memperlakukan atau perilaku klien atau donor kita, sehingga teman-teman bisa bertindak seperti apa. Nah, berdasarkan apa yang saya alami di dalam kegiatan rekrutmen dan berdasarkan teori dari consumer behavior ini, saya merumuskan ada 5 perilaku calon donor yang biasa kita temui. Nah, 5 perilaku calon donor ini, yang pertama adalah calon donor darah sukarela yang dia dengan kemauannya sendiri mendonorkan darahnya. Biasanya orang-orang seperti ini dia akan mencari informasi sendiri secara mandiri. Dia akan mencari informasi mengenai manfaat donor, mengenai pentingnya donor, mengenai segala sesuatu tentang donor. Nah, orang-orang semacam ini biasanya akan sangat dengan mudah kita ajak untuk donor, bisa hanya dengan sedikit motivasi, dan ketika dia sudah donor nantinya bisa jadi agen kita atau tangan panjang kita, atau orang-orang yang dia menceritakan pengalaman dia donor pada orang lain. Ini bisa kita ajak kerjasama, orang-orang semacam ini bisa kita ajak kerjasama untuk mengajak orang lain donor darah. Kemudian tipe yang kedua adalah calon donor darah sukarela follower atau hanya ikut-ikutan. Kalau ada temannya donor dia ikut, kalau ada orang lain donor dia baru ikut, dan biasanya dia orang ini tidak banyak mencari informasi tentang segala sesuatu tentang donor darah, entah itu manfaat donor darah, entah itu pentingnya donor darah. Dia hanya ikut-ikutan tren, ikut-ikutan teman-temannya. Nah, orang-orang semacam ini perlu kita berikan edukasi yang banyak, perlu kita berikan pengetahuannya banyak, sehingga dia nantinya tidak hanya jadi follower tapi bisa donor darah mandiri. Karena orang semacam ini kalau kita jadi edukasi, ya kalau dia tidak ada teman yang donor, ya dia tidak akan donor. Kalau dia tidak ada orang yang ngajak donor, dia tidak akan donor. Jadi harus kita edukasi dan kita motivasi sehingga dia tahu manfaat donor itu seperti apa untuk dirinya, dia tahu manfaat donor untuk orang lain, dan akhirnya dia mau mendonorkan darahnya tanpa ikut-ikutan orang lain. Kemudian ada juga calon donor sukarela yang kadang-kadang perlu dorongan, baik perlu dorongan atau perlu paksaan. Biasanya ini mungkin teman-teman di angkatan, bisa jadi teman-teman di pabrik yang bosnya pengen dengan donor darah sehingga karyawan diwajibkan donor darah. Nah, orang semacam ini hampir sama dengan follower tadi. Kita harus memberikan manfaat, memberikan edukasi yang lebih, memberikan pengetahuan tentang manfaat donor darah, untuk paling tidak untuk dia
dirinya sendiri, sehingga dia tahu manfaat donor darah untuk dirinya, sehingga nanti ketika tidak ada program dari atasan atau tidak ada program dari yang lainnya, dia mau untuk tetap melakukan donor darah. Nah, tapi ketika di lapangan calon donor darah by post ini memang bagus juga buat sebenarnya ya. Kalau mau tidak mau, kalau kita yang jadi orang yang cari darah, orang yang rekrutmen donor, kita sebenarnya tidak ada masalah nih. Kita hanya mendekati pimpinannya aja, kemudian mendorong karyawan untuk donor darah, sebenarnya tidak masalah. Kita juga pastikan dapat donor darah. Tetapi alangkah baiknya ajakan kepada pimpinannya itu yang nanti dia mau nge-push karyawannya atau stafnya itu kita bareng juga dengan edukasi ke karyawannya, sehingga nantinya mereka akhirnya ketika tidak ada program atau pimpinannya berganti, tidak ada program donor darah, mereka tetap bisa mengadakan donor darah. Banyak kejadian seperti itu yang akhirnya setelah beberapa kali di-push oleh pimpinannya, mereka akhirnya merasakan manfaatnya donor darah, akhirnya mereka menjadi aktif untuk donor darah. Bahkan ketika pimpinannya berganti, mereka tetap pengen mengadakan kegiatan donor darah. Ini salah satu manfaatnya. Kemudian ada juga calon donor darah yang dia itu pengen tapi takut, atau karena dia punya trauma. Biasanya kalau dia punya trauma itu, nah ini yang agak susah juga, dalam artian apa? Ini sebenarnya dia itu tahu manfaat donor itu seperti apa. Dia tahu manfaat donor seperti apa, dia tahu kegunaannya untuk apa, cuma dia itu takut. Bisa takut darah, bisa takut jarum. Nah, ini perlu motivasi yang lebih dan kesabarannya lebih untuk mengajak mereka. Dan ada beberapa perlakuan khusus sih, tergantung dengan kondisi orangnya seperti apa. Apakah dia memang seumuran dengan kita, jadi bisa kita ajak bercandaan, atau dia lebih tua dengan kita, berarti harus kita dorong dan kita temani untuk menghilangkan traumatis ini. Nah, ini tidak banyak, tapi kalau ada akan sedikit membutuhkan effort untuk mengajak mereka donor darah. Dan calon donor darah sekarang adalah donor darah yang apatis. Ini kalau secara saya pribadi, untuk orang-orang yang apatis terhadap donor darah ini saya tidak akan tidak akan konsentrasi ke dia. Saya akan mengurangi kegiatan saya dengan orang-orang yang apatis, karena memang membutuhkan banyak energi dan kadang-kadang hasilnya tidak maksimal. Apatis ini sebenarnya mereka juga tahu sih manfaat donor darah seperti apa, tapi ada beberapa, kadang ini contohnya yang apatis, ada beberapa kelompok tertentu yang dia hanya donor darah untuk kelompoknya saja. Nah, yang semacam ini kalau diurutkan berdasarkan prioritas, lebih baik ada di prioritas yang agak bawah, karena kalau mereka sudah punya kepercayaan seperti itu dan kita tetap ngeyel aja mau melakukan motivasi ke mereka juga kepercayaan mereka biasanya lebih teguh dipegang. Jadi kalau saya pribadi akan menempatkan prioritas calon donor yang terakhir ini tidak di prioritas utama, tapi mungkin bisa di prioritas tersier lah, bukan sekunder tapi tersier. Jadi ada prioritas utama yang kita bisa kejar terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan darah yang kita butuhkan, itu bisa kita lalui. Nah, ini ada beberapa perilaku calon donor yang sampai saat ini saya temui di lapangan, dan yang kita kaitkan dengan consumer behavior. Nah, dari beberapa tipe calon donor ini kita bisa membuat skala prioritas mana-mana yang harus kita motivasi terlebih dahulu dan mana-mana yang bisa kita motivasi belakangan. Nah, dan mana-mana orang-orang yang bisa kita ajak untuk jadi bahan motivasi, seperti yang pertama ini, yang donor darah sukarela by themselves ini bisa kita ajak motivasi, dan bisa saja kita ajak motivasi untuk calon donor yang punya traumatis atau calon donor yang punya. Jadi kita jadikan duta bisa jadi
Eh, itu ada 5 perilaku calon donor yang ada di masyarakat saat ini. Teman-teman mungkin bisa saja di daerah-daerah tertentu menemukan calon donor yang tipe lain, tapi ini yang sampai saat ini secara umum yang bisa saya temui. Nah, kita juga harus tahu juga tipe-tipe orang berdasarkan melihat tipe-tipe orang. Jadi ada beberapa macam tipe orang yang kita harus memperlakukan mereka itu berbeda dengan yang lainnya. Perlakuan cara berkomunikasi kita, perlakuan cara pendekatan kita, dan perlakuan cara informasi yang akan kita sampaikan ke mereka itu berbeda-beda. Jadi ada beberapa tipe orang. Ini adalah tipe orang berdasarkan bagaimana mereka melihat dunia dan membuat keputusan. Yang pertama ada extrovert dan introvert. Extrovert. Bagaimana cara bacanya ya? Extrovert dan introvert. Kalau extrovert itu artinya orang yang suka bergaul, menyenangi interaksi sosial dengan orang lain dan berfokus pada dunia di luar mereka lah. Ini orang-orang yang sangat enak untuk kita ajak diskusi, sangat enak untuk kita motivasi, dan kemungkinan berhasilnya juga besar. Jadi ini lebih mudah kita motivasi daripada yang introvert. Introvert biasanya mereka senang menyendiri, kemudian tidak suka bergaul dengan banyak orang, dan introvert ini biasanya lebih suka menjalankan aktivitas yang tidak banyak menuntut interaksi, semisal membaca, menulis, dan berpikir secara imajinatif. Nah, untuk menghadapi orang-orang introvert seperti ini, kita tidak bisa perlakukan sama dengan yang extrovert. Kalau extrovert bisa kita ajak canvassing, ajak head to head, kita ajak bicara, kita terangkan gitu, mungkin dia akan menerima. Sedangkan introvert dia akan membuat benteng terlebih dahulu terhadap kita, apalagi kalau kita baru kenal. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan, karena mereka biasanya suka menyendiri dan dia senang baca, ya kita bisa berikan bahan-bahan yang bisa dia baca, misalkan leaflet, brosur yang isinya tentang manfaat donor, sehingga dia bisa mempelajari sendiri, dan kalau dia penasaran, kalau dia penasaran dia akan bertanya lebih lanjut. Nah, itu cara-cara kita menghadapi orang-orang. Kemudian ada sensing dan intuitif. Kalau tipe dikotomi kedua ini melihat bagaimana seorang memproses data. Sensing itu memproses data dengan cara bersandar pada fakta yang konkret, faktual fact, dan melihat data apa adanya. Sedangkan intuitif itu memproses data dengan melihat pola, impresi, serta melihat berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, kalau dengan tipe yang seperti ini, kita harus menyiapkan data yang valid, data faktual yang valid. Kita harus berbicara by data, tidak bisa berbicara by sense, berdasarkan pengalaman, tetapi berdasarkan data. Nah, sedangkan yang kedua ini hampir sama. Kita juga berbicara dengan data, tetapi dikombinasikan dengan pengalaman yang ada di lapangan. Jadi kita harus pandai-pandai melihat situasi orang seperti apa yang kita hadapi, sehingga kita bisa menggunakan ibaratnya menyiapkan jurus-jurus yang tepat untuk menghadapi mereka. Kemudian ada tipe thinking dan feeling. Kalau ada tipe thinking dan tipe feeling. Jadi tipe dikotomi yang ketiga ini melihat bagaimana orang memproses mengambil keputusan. Thinking adalah mereka yang selalu menggunakan logika dan kekuatan analisa untuk mengambil keputusan. Nah, tipe ini juga membutuhkan tampilan data. Komunikasi by data. Kita tidak bisa menggunakan komunikasi by experience, tapi kita harus menggunakan komunikasi by data. Nah, sementara tipe yang kebaikan dari thinking atau feeling itu adalah mereka melibatkan perasaan, empati, serta nilai-nilai yang diyakini ketika hendak mengambil keputusan. Nah, kebalikan dari tipe thinking, tipe ini adalah orang-orang yang bisa kita sajikan presentasi dengan menggunakan experience kita, tidak dengan data. Jadi ini kebalikan, ini menggunakan experience kita, pengalaman kita menghadapi pasien. Misalkan di sini ini contohnya misalkan ibu-ibu WKK
Orang-orang dengan pendidikan yang lebih rendah biasanya dia lebih ke feeling daripada ke thinking. Kalau thinking itu biasanya orang-orang yang berpendidikan tinggi, kemudian orang-orang yang akademisi. Nah itu banyak ke tipe-tipe thinking. Sedangkan tipe-tipe feeling ini kita bisa misalkan cerita ketika ada pasien yang membutuhkan darah. Nah, pengalaman-pengalaman yang kita hadapi di lapangan itu bisa kita pakai untuk mengajak mereka donor darah. Sedangkan tipe thinking ini misalkan data kebutuhan darah selama bulan Januari sampai Desember adalah setiap harinya 300 kantong. Sedangkan donor darah saat ini hanya mencukupi 270 kantong, sehingga kita mengalami kekurangan 30 kantong. Nah, data-data numerik seperti inilah yang akan dipercayai oleh tipe orang-orang yang thinking. Jadi tentu saja ketika kita berpresentasi kepada dua orang ini tidak bisa melakukan presentasi yang sama, tetapi dengan jalan yang berbeda. Gitu ya. Jadi materi presentasinya antara orang-orang yang thinking dan feeling pasti berbeda, tidak bisa disamakan. Kemudian tipe yang lain adalah judging dan perceiving. Jadi judging di sini bukan berarti menghakimi, tapi diartikan sebagai tipe orang yang selalu bertemu pada rencana yang sistematis serta senantiasa berpikir dan bertindak secara sekuensial, tidak melompat-lompat. Nah, kalau tipe-tipe seperti ini, kita harus menyusun presentasi kita secara runut. Dan kita berbicara sesuai dengan presentasi yang kita paparkan. Kita tidak bisa berbicara dengan melompat-lompat. Dia akan jadi jadi terdistraksi ya. Atau fokus dia akan berubah. Sementara tipe perceiving adalah mereka yang bersifat fleksibel, adaptif, dan bertindak secara random. Nah, sedangkan orang-orang yang perceiving ini dia lebih fleksibel, adaptif. Jadi ketika kita menyampaikan presentasi yang kemudian kita terikat ada pesan sesuatu yang terlupa, kita bisa melakukan itu. Jadi kita bisa kadang-kadang lompat dari slide A, slide B, ini bisa kita lakukan. Tapi kalau yang judging ini kita harus runut sesuai dengan presentasi yang kita tampilkan. Jadi berbeda antara orang-orang judging dan perceiving. Jadi kita harus bisa membaca itu sehingga presentasi yang kita sampaikan nanti efektif. Nah, kalau tadi tentang bagaimana orang melihat dan mengambil keputusan, ini ada juga tipe-tipe orang yang berdasarkan basic personality atau cara berinteraksi dengan orang lain. Itu juga berbeda-beda pula nantinya kita menghadapi mereka, dan komunikasi yang kita pakai juga berbeda, kemudian informasi yang kita susun juga berbeda, dan cara pendekatannya juga berbeda. Yang pertama ada tipe koleris. Ini ada tipe komandan. Koleris yang dominan, kuat, tegas, dan cenderung keras kepala. Nah, ini kalau dia sudah, ini biasanya tipe-tipe orang yang susah untuk mendengar, susah untuk menerima pendapat orang lain. Tetapi ketika dia sudah menerima pendapat kita, dia akan bisa jadi orang yang sangat mendukung kita dan bisa menjadi motivator ke orang lain. Dengan tipe-tipe koleris seperti ini, kita tidak bisa dengan cara banyak ngomong. Kita harus banyak mendengar. Dan kita nantinya juga tidak bisa memaksakan informasi yang kita sampaikan, tapi kita juga harus menghargai pendapat dia yang nantinya akan kita jadikan landasan untuk ajakan ke dia. Jadi gini ya, misalnya dia punya pendapat sendiri tentang donor darah itu seperti apa. Nah, kita harus tidak bisa menolak secara mentah-mentah ketika walaupun misalkan itu ada salah ya, tapi kita harus dengan cara menerima pendapat dia terlebih dahulu, baru kemudian kita sampaikan secara pelan-pelan tentang kondisi yang sebenarnya. Nah, bagusnya tipe koleris ini adalah ketika dia sudah mau menerima pendapat kita, dia adalah jadi orang yang sangat bersemangat mendukung kita dan jadi orang yang bisa memotivasi orang lain. Kalau kita punya orang-orang koleris yang pendonor DDS yang sudah rutin dan tipe-tipe koleris ini, kita bisa ajak kerjasama untuk bisa jadi motivator orang lain. Kemudian ada tipe melankolis.
Perilaku khas melankolis selalu melibatkan proses berpikir, menilai dan membuat daftar, mengevaluasi positif dan negatif, dan analisa fakta-fakta umum bla bla bla. Tipe melankolis mempunyai sifat dasar yang tertutup. Tadi sampai sama seperti introvert ya. Mereka sering mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi dan bersifat estetis yang mendalam sehingga mereka lebih menghargai seni dibandingkan dengan tiga tipe orang lainnya. Tipe melankolik cenderung suka murung, orang-orang dilihat sebagai orang perfeksionis. Nah, kalau kita tahu nih, kita berbicara dengan orang-orang melankolis ini, berarti kita juga harus bisa menyusun. Ini lebih banyak, kalau dengan tipe-tipe ini kita presentasinya harus lebih banyak dengan visual. Kurangi kata-kata atau tulisan-tulisan yang tidak jelas, yang terlalu banyak seperti presentasi yang seperti Anda lihat saat ini ya, terlalu banyak apa namanya? Teks. Ini orang-orang melankolis tidak suka biasanya, dia lebih suka banyak gambar, kemudian hanya poin-poin saja yang disampaikan. Ini cara kita nanti berpresentasi terhadap orang-orang melankolis. Dan juga tipe sanguinis. Sanguinis ini adalah jenis sosial. Mereka menikmati kesenangan bersosialisasi, mengobrol, cerita, dan suka menjanjikan dunia. Wah, ini tipe yang sangat terbuka dibandingkan tipe-tipe yang lain. Ramah, humor, dan ini orang yang suka memberikan tanggapan. Jadi orang-orang seperti ini orang-orang yang sangat enak untuk buat kita ajak diskusi, buat kita ajak ngobrol dan kita presentasi terhadap dia, karena dia akan nanti memberikan tanggapan dan dia mudah menerima informasi yang kita sampaikan. Ini tipe yang easy going lah. Orang kita berbicara dengan dia gampang, dia bisa menerima pendapat kita dan dia juga suka memberikan respon terhadap apa yang kita sampaikan. Kemudian tipe flegmatis, ini datar, santai, cuek. Jadi teman-teman bisa melihat orangnya, santai, cuek, ini berarti tipe flegmatis. Dia tidak terlalu menampakkan emosinya. Kemudian nah, kelemahan orang-orang flegmatis adalah ia cenderung mau ambil mudahnya, tidak mau susah, sehingga suka mengambil jalan pintas. Nah, kita ini susah gampang nih kalau kita menghadapi orang-orang flegmatis ini. Kita harus punya jalan yang memudahkan mereka untuk bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kalau kita mau ngajak mereka download, ya bagaimana cara kita memberikan pelayanan yang tidak ribet. Dan ini susah kita tebak karena dia orangnya datar sih, dia tidak menampakkan ekspresi. Jadi orangnya datar, tidak menampakkan ekspresi. Jadi ketika marah ya ekspresinya datar, sedih ya datar, tahu-tahu mutung. Nah, itu bisa jadi orang-orang pragmatis. Nah, setelah kita tahu tipe-tipe orang tadi, tipe-tipe orang berdasarkan cara dia mengambil keputusan dan tipe-tipe orang berdasarkan dia berinteraksi dengan orang lain, itu yang bisa kita pakai untuk nantinya menyusun senjata kita, memilih senjata kita nanti seperti apa, apakah dengan presentasi, apakah dengan poster, apakah dengan leaflet, apakah dengan canvassing, dan juga kita harus bagaimana amunisi kita nanti, apakah kita menyiapkan datanya, apakah kita menyiapkan cerita-cerita pengalaman dari orang-orang tentang donor darah, ataukah kita menyiapkan banyak gambar yang menginformasikan bagaimana donor darah itu secara visual, ataukah kita banyak menyiapkan teks. Nah, nantinya dari ketika kita sudah mengetahui klien kita seperti apa, kita bisa memilih senjata kita dan kita bisa menyiapkan amunisi yang cocok untuk mereka sehingga apa yang kita lakukan dalam rekrutmen jadi efektif, tidak sia-sia,
dan tidak boncos lah istilah sekarang ya, boncos. Kita boros ngomong tapi tidak dapat apa-apa. Itulah tadi kawan-kawan, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan via WhatsApp bisa. Dan setelah ini nanti ada beberapa sedikit evaluasi untuk pemahaman teman-teman terhadap materi ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, semoga menambah hasanah ilmu kita, menambah pengalaman kita, dan bisa kita terapkan sehari-hari dan juga bisa kita pahami. Terima kasih. Buah kedondong, buah kesusu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.